Hari ini adalah pelatihan penginjilan, pelajaran terakhir. Judulnya adalah doa yang mengalami kuasa. 본문 말씀은 야고보서 5장 13절 18절. Pembacaannya dari Yakobus pasal 5 ayat 13 sampai ayat yang ke-18. Dan juga Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8. Mari baca Yakobus pasal 5 ayat 13 sampai 18. Kalau ada seorang di antara kamu yang menderita, baiklah ia berdoa. Kalau ada seorang yang bergembira, baiklah ia menyanyi. Kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para penatua jemaat supaya mereka mendoakan dia serta mengolesnya dengan minyak dalam nama Tuhan. Dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu, dan Tuhan akan membangunkan dia, dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Elia adalah manusia biasa sama seperti kita, dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Lalu ia berdoa pula dan langit menurunkan hujan dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Saudara dapat melihat 3 tipe doa di sini. Yang pertama ayat 15, doa yang lahir dari iman. Dan juga dalam ayat 16, doa orang yang benar. Dan ayat 17, doa yang sungguh-sungguh atau sungguh-sungguh berdoa. Setiap orang memiliki ketakutan dan kekhawatiran. Pada masa Elia, ada kesulitan yang besar. Itu adalah satu komunitas atau masyarakat yang jahat. Dan juga ada Ahab dan Isabel yang fasik serta pengikut mereka, yakni nabi-nabi palsu. Bahkan ada momen saat di mana Elia berhadapan dengan nabi-nabi palsu yang membuatnya serasa mau mati. Elia menghadapi kesulitan yang besar, bahkan dia ada dalam posisi hampir mati. Tapi bagaimanapun, Elia bisa mengatasi masalah itu melalui doa. Itu sebabnya kita harus tahu bagaimana mengatasi kesulitan yang kita alami melalui doa, dan doa yang seperti apa. Doa yang penuh kuasa. Ya, jadi pertama adalah doa yang penuh kuasa. Apa itu doa yang penuh kuasa atau doa yang berkuasa? Kita sudah melihatnya dalam pasal ini, yakni doa yang penuh kuasa. Dalam ayat 15 dikatakan bahwa doa yang lahir dari iman menyembuhkan orang yang sakit. Karena Tuhan akan membangunkannya. Dan jika ia berdoa, maka dosanya akan diampuni. Doa yang lahir dari iman memanifestasikan kuasa yang luar biasa. Kita juga dapat melihat doa yang berkuasa atau kuasa doa dalam Yakobus pasal 1 ayat 3 sampai 8 dan Markus 11 ayat 24. Markus 11 ayat 24 dikatakan, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya. Apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya.
maka itu akan terjadi sesuai dengan doamu itu. 기도를 하나님이 받으신다. Artinya Tuhan menerima doa saudara. 우리의 기도를 하나님이 다 주의 사자를 보내서 보좌 올리십니다. Tuhan mengutus bala tentara malaikat dan menerima doa kita. 받으시면 끝나는 거예요. Ketika Tuhan menerima doa kita, itu sudah selesai. 이 믿음이라 하는 거 하나님은 불신하게 역사하지 않는다. Itu sebabnya di sini iman itu yang penting pada saat kita berdoa, karena Tuhan tidak akan berkarya dalam ketidakpercayaan kita. 불신할 때다 강약이 다 죽게 돼. Tidak ada hal apapun yang akan terjadi dalam ketidakpercayaan. Bagi orang Israel, saat mereka ada dalam ketidakpercayaan, mereka melawan Allah. Maka mereka semua mati di padang gurun. Jika saudara pikir untuk mengoles darah, maka lakukanlah itu. 하나님이 그 믿음으로 Tapi bagi rumah yang tidak ada tanda darah itu, semua mereka mati dibunuh oleh malaikat Tuhan. Mereka yang percaya dan mengoleskan darah, mereka semua yang keluar dari Mesir. 하나님을 불신하고 원망하고 불평하고 이스라엘 Tetapi orang-orang Israel masih saja terus dalam ketidakpercayaan mereka. Di padang gurun mereka komplain dan melawan Allah. 자기 행위가 중요한 게 아니라 믿음으로 기도. Tindakan dari doa itu bukan hal yang penting, tapi yang seharusnya saudara lakukan adalah berdoalah dengan iman. Mazmur 25 ayat 1. 여호와여 나의 영혼이 주를 우러러보나이다. Di situ dikatakan, kepadamu ya Tuhan ku angkat jiwaku. 40장 31. Dan Yesaya 40 ayat 31. 오직 여호와를 앙망한 자는 샘을 얻으리라. Di sini dikatakan, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Dan juga Ibrani pasal 11 ayat 6. 그가 계신 거가 그가 자기를 찾는 상주심을 믿어야 할지. Orang yang berpaling kepada Allah harus percaya bahwa Allah ada dan Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. 반드시 하나님이 우리 기도를 받으시고 Jika kita mencari Allah, maka Allah akan menerima doa kita. Dan Dia juga berkata bahwa Ia akan menjawab kita. Itu sebabnya Allah, Dia katakan kepada kita untuk berseru kepadanya. Yeremia 33 ayat 3, berserulah kepadaku. 네가 알지 못한 크고 비밀을 보이고 Aku akan menjawab engkau dan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, 하나님 바라볼 수 있는 yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Hanya ketika kita percaya kepada Allah, maka kita dapat memandang kepada Tuhan. Dan ketika kita percaya bahwa Tuhan menjawab kita, maka kita juga dapat mengagumi Tuhan Allah. Itu sebabnya Tuhan Allah selalu bekerja melalui iman kita, bukan dalam ketidakpercayaan kita. 기도응답도 믿음으로 받아요. Keselamatan yang kita terima melalui iman, 그리고 기도하시 juga melalui iman itu kita menerima jawaban doa. Jika saudara meminta apapun melalui doa saudara, maka 여러분이 막 하나님이 saudara percaya bahwa saudara telah menerimanya. Tuhan tahu apa yang ada di dalam hati saudara. Sekalipun saudara tidak berteriak kepada Tuhan, tetapi Tuhan sudah tahu hal itu. 믿음을 기도. Jadi gantinya berdoa secara rajin, berdoalah dengan iman. 마음을 지르면 Tidak hanya sekedar rajin, tapi harus dengan iman. 더 마음 지르는 거지. Ya, tanpa percaya, saudara hanya berteriak saja. Saya pikir karena saudara tidak percaya, maka saudara berteriak keras. Hal yang penting di sini adalah berdoa dengan iman. Saya berikan contoh. 5절 14. Matius pasal 8 ayat 5 sampai 13. Di sini saudara dapat melihat seorang perwira. Hamba dari perwira ini sakit lumpuh. 환자가 못 오니까 백부장 대신 예수님이 찾아. Hamba orang itu tidak dapat datang kepada Yesus, maka perwira itulah yang datang kepada Yesus. 중풍병 그랬는데 주님 와 고치라.
Dia katakan, Tuhan, hambaku sakit lumpuh dan tolong sembuhkan dia. 그래서 내가 가서 고쳐주겠다. Yesus katakan, aku akan datang dan menyembuhkannya. Dan apa jawab perwira itu kepada Yesus? Tuhan, engkau tidak perlu datang ke rumahku. 말씀으로만 하옵소서. Sepatah kata saja sampaikan dan pelayanku akan sembuh. 오실 필요 없다. 가서 고쳐주겠다. Ini adalah iman yang besar, ya, bahkan katakan agar Yesus tidak perlu datang ke sana. Sampaikan saja sepatah kata dan semuanya selesai. Dan pada waktu itu apa yang dikatakan kepadanya? 이만한 믿음을 사온 사람이 없다. Aku tidak pernah melihat iman sebesar ini di antara orang Israel. 여러분, 믿음이 뭐냐? Apa itu iman? Apakah saudara sungguh percaya kepada Tuhan? Apakah saudara sungguh percaya kuasa Tuhan? Tuhan Allah adalah Tuhan Allah pencipta. 있겠냐? 그렇잖아요. Adakah hal yang mustahil bagi Tuhan Allah? 있습니다. Tidak ada yang mustahil baginya. 그러면 여러분 그 하나님께 기도하면 되는 거예요. Jika saudara sungguh percaya kepada Allah, maka hal yang saudara lakukan hanyalah berdoa kepada Tuhan. 백부장 오실 필요 없다. Perwira ini katakan kepada Yesus, Tuhan, engkau tidak usah datang ke rumahku. 말씀으로만 해달라. Katakan saja sepatah kata, 그러면 하인이 낫겠나이다 이렇게 말해요. dan pelayanku akan sembuh. 그러니까 주님 뭐랍니까? 그래 가라. 네 믿음대로 될지어다. Dan Yesus katakan kepada perwira itu, 그래도 보세요. 그렇게 kembalilah dan jadilah sesuai imanmu. Tetapi sesaat setelah itu, Yesus berkata agar ia pergi. Dengan segera pelayannya itu sembuh. 진실로 너희에게는 이스라엘 중에 아무에게서도 이만한 믿음을 보지 못한다. Itu sebabnya Yesus katakan, sesungguhnya aku berkata kepadamu, tidak pernah aku jumpai iman sebesar ini di antara orang Israel. 예수께서 이런 말씀 한 적 있어요. 내가 인자가 올 때에 믿음을 보겠냐? Dan juga ini yang Yesus katakan, ketika aku kembali lagi ke bumi ini, apakah aku akan menemukan iman sebesar ini di antara manusia? Ada banyak orang yang percaya, tetapi aku tidak melihat iman yang sebesar ini. Ini adalah gejala di zaman akhir ini. Ada banyak orang percaya di sekitar kita. 근데 믿음은 없다. Tapi Yesus katakan, 또 한 사람 보겠다. apakah ada iman lagi? 자, 마가 Contoh lainnya, Markus pasal 5, 자, 25절에서 34절. mulai dari ayat 25 sampai ayat 34. 여기 뭡니까? Di sini kita dapat melihat seorang wanita yang sakit pendarahan. 자, 이 여인이 막 혈루증 그 당시 뭐야 돼요. 막 아주 저주받은 병이 그래가지고 사람도 가까이 하지 않아요. Sakit pendarahan adalah penyakit yang najis, sehingga orang-orang tidak dapat mendekatinya. 그래서 고칠 수 없어요. Ya, ini adalah penyakit yang tidak dapat disembuhkan, maka dia tidak sembuh. 고칠 수 의사한테 가서 몇 돈만 다 써버리고 병은 더 악하죠. Wanita yang sakit ini sekalipun sudah pergi ke dokter, menghabiskan semua uangnya, tetapi ia tidak sembuh juga. 지나가신다는 소식. Tetapi dia mendengar berita bahwa Yesus lewat di daerahnya. 사람들이 막 몰려가니까요. 들어갈 틈이 없어요. Banyak orang yang datang pada Yesus, maka wanita ini tidak dapat mendekat kepada Kristus. 근데 자기는 지금 혈루증 환자니까 사람들이 더 가까이 하지 못하니까 지금 막 어떻게 막 되게 방법이 Dia memiliki masalah pendarahan dan dia tidak dapat dekat dengan orang-orang atau pada Yesus. 그래 이 얘기 뭡니까? 사람 사이로 막 이거 Dan hal yang dilakukannya adalah masuk di antara kerumunan banyak orang dan mendekat pada Yesus. 감히 앞에가 말을 못하고 그냥 뒤에서 어쩌라고 Wanita ini dia tidak dapat meminta agar Yesus menyembuhkannya. Dia hanya mencoba mendekat dan menyentuh jubah Yesus saja. 옷만 옷에만 손을 들어도 구원받을 Dalam hatinya dia memiliki iman yang seperti ini. Asal saja jubahnya, aku akan sembuh. 그러니까 누가 알겠어요? 아무도 모르잖아요. 옷 살짝 만져. Karena itu adalah apa yang dipikirkannya, maka tidak ada seorang pun yang tahu hal itu. Dia hanya menyentuh jubah Yesus saja. 딱 멈추고
Tetapi Yesus menghentikan langkahnya dan bertanya kepada murid-muridnya, 내 몸에 누가 siapa yang menjamah jubahku? 내게 능력이라고. Karena ada kuasa yang keluar dariku. 그 제자들이 사람이 많아 막 이거 부딪히고 부딪히지 그거 뭐 Tapi murid-murid itu berkata kepadanya, ada banyak orang di sini dan mereka saling mendorong mungkin karena itu. 아니라 내 몸에 Tetapi Yesus kata, ada kuasa yang keluar dariku. 그래 이 여자가 뒤에 딱 들었단 Tapi 말이야. wanita itu mendengar apa yang Yesus katakan. 이래가 막 예수님 앞에 나가서 막 Dan dia merasa bersalah dan dia datang pada mengakui bahwa dialah yang telah melakukannya. Pada saat itu Yesus bertanya kepadanya, kamu mau apa? Jawabnya, aku mau sembuh. 내가 낫기를 원해. Pada saat itu apa yang Yesus katakan kepadanya? 나라 내 믿음이 너를 구원하였으니 평안히 가라. Anakku, imanmu menyembuhkan, pergilah dengan selamat. 자, 여러분이 많은 이야기 있겠습니다만은 오늘 여러분이 Ada banyak contoh tentang hal yang seperti ini, tapi yang paling penting adalah doa dengan iman. Jika saudara tidak percaya, maka saudara tidak akan menerima jawaban apapun. Saudara mungkin mencari kuasa, 믿음의 기도 tetapi kuasa doa itu yang paling penting. 두 번째로 Dan jenis yang kedua atau tipe yang kedua adalah pertobatan. Apa itu doa pertobatan? 자, 회개 기도 뭡니까? 오늘 보세요. 여기 뭐라고 했냐면 의인의 강구는 Di sini disebutkan bahwa doa orang yang benar memiliki kuasa. Lawan kata dari orang benar adalah orang yang berdosa. 반대면 죄인 아닙니까? Kita semua adalah orang berdosa, bukan orang benar. 다 죄인 아닙니까? Hanya orang yang menyelesaikan masalah dosanya, maka mereka adalah orang yang benar. Hanya dengan pertobatan saudara, maka saudara mengalami pengampunan dosa. 그 여러분이 진짜 Ketika saudara bertobat 의로운 의인들 dan saudara diampuni, maka saudara adalah orang yang benar. Dan doa orang yang benar ada kuasanya. Maka yang pertama harus saudara lakukan adalah mengakui dosa saudara. Apa kuasa terbesar dari pertobatan? 그래서 여러분이 오늘도 보면 그런 말씀이세요. 10절에 그러면 너희 죄를 서로 고백하여 Itu sebabnya dalam ayat 16 disebutkan, karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar besar kuasanya. Bertobat adalah saudara menyadari sesuatu dan berbalik dari jalan itu. 회개는 Nah, bertobat dari hal apa? Saudara harus bertobat dari ketidakpercayaan saudara. 회개 되겠습니까? Ketidakpercayaan saudara di mana saudara tidak percaya kepada Allah. 하나님 안 믿는 그거 회개. Saudara tidak percaya Allah, tapi saudara memiliki kekhawatiran. Nah, 안 믿고 maka saudara harus bertobat dari hal itu terlebih dahulu. 그러니까 여러분이 그런 Saudara harus mengerti pertobatan itu secara benar terlebih dahulu. Apa itu pertobatan sejati? Saudara harus menyadari dosa saudara dan berbalik dari dosa itu. Dan saudara harus menyelesaikan ketidakpercayaan saudara terlebih dahulu. Dan juga saudara tidak percaya kepada Tuhan, itu harus diselesaikan dahulu. 정말 하나님 능력 안 믿는 그거 회개. Saudara tidak dapat percaya kuasa Tuhan karena itu saudara menjadi ragu dan khawatir. 그러니까 우리가 뭡니까? 의심도 하는 것이고 막 염려도 하잖아요. Kenapa saudara khawatir? 그러니까 염려는 왜 염려? Dalam Matius 60, Yesus katakan, hai kamu orang yang kurang percaya. 30점은 믿음이 작은 자들아. Mengapa kamu khawatir? Jika kamu tidak percaya, maka kamu menjadi ragu. Kamu hanya berpikir dalam hati, dapatkah Tuhan mendengar doaku? Dapatkah Tuhan menjawab doaku?
Tapi Alkitab katakan kita harus menyerahkan segala kekhawatiran kita kepada Tuhan Allah. 너 염려 다 주께 맡기랬잖아요. Alasan saudara tidak dapat menyerahkan segala kekhawatiran saudara kepada Tuhan Allah adalah karena saudara ragu dan khawatir. 되겠나 되겠나 이런 불신하는 거 뭘까? 의심하니까. Apa yang menjadi kepenuhan Roh Kudus terbesar dalam hidup adalah menyingkirkan dosa. 그래서 성령 Maka bagi saudara mencampakkan dosa itu adalah kepenuhan Roh Kudus. Jika saudara dipenuhi oleh Roh Kudus, maka saudara tidak ragu. 성령 충만하면 그걸 의심하지 않아요. 의심하지 않아요. Dosa adalah akar semua masalah dan yang membawa semua bencana. 죄는 모든 Dan 문제의 juga 근원이고 dosa adalah 모든 pekerjaan 문제의 setan. Untuk menyelesaikan dosa kita, Yesus mati. Dia menyelesaikan semua masalah dosa di atas kayu salib. 해결하려고 예수님께서 죽으셨어요. Dan dengan darahnya yang berharga kita ditebus dari dosa. 죄를 다 Maka otomatis saudara harus berpegang pada Kristus. 그러면 여러분이 결국은 Saudara harus berpegang pada Kristus dan masuk dalam kepenuhan Roh Kudus. 그리스도 붙잡고 여러분이 정말로 Ini adalah cara untuk mengalahkan dosa, menang atas dosa. 이게 여러분이 Pertama, saudara harus menyadari keadaan bahwa saudara memiliki ketidakpercayaan dan ragu, dan bertobat dari hal itu terlebih dahulu, kemudian berpegang pada Kristus dan masuk dalam keadaan dipenuhi oleh Roh Kudus. Dan doa yang ketiga adalah berdoa dengan sungguh-sungguh. 자 그리고 세 번째 오는 뭡니까? 자 오늘 보니까 17절에 보면 엘리야는 우리와 성경이 같은 사람인데 그가 Dalam ayat yang ke-17 dikatakan Elia adalah manusia biasa sama seperti kita, dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya jangan turun hujan, dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 bulan dan 6 bulan. Ini adalah doa yang sungguh-sungguh. Lihatlah pada Elia terlebih dahulu. 간절한 기도. Bagaimana Elia berdoa? 일단 엘리야의 모습. Dikatakan bahwa Elia itu manusia biasa sama seperti kita. Kita semua adalah manusia. 우리와 같은 사람이라고 말이죠. 성경이 같은 사람. Elia itu bukan manusia yang khusus. 그러니까 엘리야나 우리나 다 같은 사람. Dia bukan manusia super. Tapi bagaimana kuasa Allah dinyatakan pada Elia? Bagaimana kuasa Allah turun atas dia? Karena dia sungguh-sungguh berdoa kepada Tuhan Allah. 어떻게 하나님 능력이 그 있느냐? Maka apa yang harus kita lakukan? Ya bertobat dan sungguh-sungguh berdoa, berpegang pada Kristus dan sungguh-sungguh berdoa. 간절한 기도하면 된다 그 말이에요. Mari kita lihat siapakah Elia, penampilan Elia. Atau seperti apa Elia ini. 1 Raja-Raja pasal 18 ayat 42. Temukan ayat ini. 1 Raja-Raja 18 ayat 42. 찾아봐요. Let's find the Bible verse together. 1 Kings chapter 18. 42절. 지금 엘리야가 아합에게 이르되 올라가서 먹고 마시고 큰 소리가 있나이다. 아합이 Dalam ayat 42 dikatakan, lalu Ahab pergi untuk makan dan minum. Tetapi Elia naik ke puncak gunung Karmel, lalu ia membungkuk ke tanah dengan mukanya di antara kedua lututnya. So Ahab went off to eat and drink, but Elijah climbed to the top of the Carmel, bent down to the Di ground. sini dikatakan bahwa Elia naik ke puncak gunung Karmel dan membungkuk ke tanah dengan mukanya di antara kedua lututnya. 그의 얼굴을 무릎 사이에 넣었다. Here it says Elijah climbed to the Dapatkah top of saudara the lakukan Carmel, hal bent ini? down to the Saudara ground, membungkuk ke tanah dengan wajah saudara di antara kedua kaki. 무릎 꿇고 한번 Apakah saudara bisa melakukannya? Can you do this? Put your face, Saya put pikir your tidak face into mungkin. your knees. 넣을 수 있나요?
bend down to the ground and then put Dan your juga face saudara on your memiliki knees to perut the yang left. besar sehingga tidak mudah untuk membungkuk dengan wajah di antara kedua lutut. Jadi khususnya orang yang perutnya And also you have a besar very itu big tidak tummy, mungkin so untuk it's very melakukan hal difficult ini. to put your face 내가 between your 나온 knees. 사람들 아예 그렇잖아. So especially Maka apakah ini berarti kita juga harus buat seperti ini? 그러면 뭐 무릎 사이에 넣어야 되냐? Membungkuk dan wajah kita berada di antara kedua lutut kita? Tidak seperti itu. Ini menunjukkan kepada kita bahwa Elia sungguh-sungguh berdoa. Alkitab menyatakan hal itu kepada kita. Ini adalah doanya Elia. Really, how earnestly Elijah prayed to God. 여러분이 그 엘리야의 기도. Bible wants to tell us that was the prayer of Elijah. 비가 얼마나 간절히 비가 안 올 때, 가물가물 줄 때. Dia sungguh-sungguh berdoa kepada Tuhan, berilah kami hujan, dan hujan pun datang. Ketika Elia berdoa agar tidak turun hujan, dan hujan pun tidak turun. Dan ketika ia berdoa agar turun hujan, hujan pun turun. Dan ini dicatat di dalam Alkitab. Sebabnya Yakobus 5 ayat 17, Elia adalah manusia biasa sama seperti kita, dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Maka bagaimana kita mengalami kuasa Tuhan? Saudara harus memiliki 3 elemen doa. Berdoa dengan iman, dan juga doa pertobatan, dan doa dengan sungguh-sungguh. Dalam doa ini kuasa Tuhan dimanifestasikan. Sekarang kita coba untuk mengaplikasikannya pada kita. Saya sudah katakan kepada saudara bahwa ketidakpercayaan mencegah saudara untuk mengetahui segala berkat dan kuasa Tuhan. Saudara harus menyingkirkan ketidakpercayaan saudara terlebih dahulu. Tapi persoalannya adalah ketidakpercayaan itu selalu menyerang kita. Maka bagaimana kita dapat mengatasi ketidakpercayaan kita itu? Apa yang harus kita lakukan? Dan yang nomor 2 adalah pencobaan. Jika saudara mengatasi pencobaan, apa yang harus saudara lakukan? Dan nomor 3, untuk mengatasi kemalasan atau apatis. Bagi kita, natur kita adalah kita tidak berdoa, tapi kita tidak, dengan ketidakpercayaan itu kita tergoda dan menjadi malas. Mengapa kita tidak berdoa? Karena kita tidak percaya. Dan juga kita khawatir. Ya. Selama saudara khawatir, saudara dapat tetap berdoa, tetapi tidak dapat mengatasi ketidakpercayaan saudara. Jika saudara sungguh percaya bahwa Allah itu hidup, maka saudara secara simpel aja berdoa kepada Tuhan. Dan juga dalam banyak hal kita digoda oleh hal-hal duniawi ini dan juga digoda oleh kuasa dosa. Maka kita harus keluar dari hal-hal itu. Setan memakai kuasa dosa sampai saat ini. Setan selalu memakai manusia lama saudara. Dan juga natur keberdosaan yang berpusat pada diri sendiri. Setan menggunakannya.
죄를 보고 Satan utilizes it, and also Dan juga saudara mencoba menunjukkan kebenaran saudara dengan menjaga hukum Taurat dan juga melakukan dosa dengan tubuh fana saudara. 해야 되는 이런 식으로 Itu sebabnya ketika Yesus mati di atas kayu salib, manusia lama kita juga mati. keeping the law, and also you are committing sin in your mortal body. Dan juga natur keberdosaan kita telah disalibkan. Ketika Kristus mati dan tubuh fisik kita ini adalah mutual body, 육체 나중에 이것도 tubuh 죽을 fana. And also the sinful nature was crucified when Christ 내 died. 몸도 사실은 죽을 몸. And my body, physical body, is a mortal body. Tapi sekalipun Kristus di atas kayu salib telah menyelesaikan semua masalah dosa kita, masalah natur keberdosaan kita, tapi tetap kita masih memiliki tubuh fisik Even ini. though Christ on Dengan the tubuh cross fana he ini, finished setan all tahu the hal ini dan sinful menyerang problem, tubuh sinful fisik nature kita. problem, but still we have a physical body. Dengan apa setan menyerang? 이제 육신을 Satan knowing about this, and then he directly now Satan attacks Setan our menyerang body. dengan menggunakan keinginan daging So saudara. what Satan will 여기 attack? 여러분요. Yakobus 1 육신적인 ayat 15. So using your attacking through your it's physical desires. Sinful 그래서 desires. 야고보 1장 15절 보면 뭐라 해요? James Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa sudah matang, ia melahirkan maut. see the Roma 6 ayat 12. sin, and then sin has fully grown, and then sin gives birth to death. 로마서 1장 12절. And Romans chapter 6 verse 12. 이 죄의 세력이 Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, 육의 supaya 사욕. kamu jangan lagi menuruti keinginannya. And also this force of sin calls you to follow after your desires of your physical body. Ketika kita jatuh dalam pencobaan yang setan berikan, kita tidak dapat memandang Allah, tapi kita terjerumus ke dalam hal-hal duniawi. 육신 세상 물질과 When we fall into temptation, Dalam Roma 8 ayat 12 sampai 13, all the things of this world. di sini disebutkan bahwa kita adalah orang yang berhutang, So in Romans chapter 8 verse 12 and 13. tapi bukan kepada daging supaya kita hidup menurut daging. Here it says we are obligated. Jika kita hidup menurut daging, kita akan mati, tetapi jika oleh roh kita mematikan perbuatan-perbuatan tubuh kita 여러분의 몸의 행실 죽이면서 살지. akan hidup. If we put to death the misdeeds of our body by the Spirit of God, 우리는 we will live. 하나님의 성령 Karena kita menerima Roh Kudus dan Roh Kudus ada dalam kita, sehingga kita juga menerima Roh yang menjadikan kita anak Allah, maka kita adalah ahli waris. Because we receive the Holy Spirit and God's Spirit is inside of us, so we also receive the Spirit of Tetapi sonship, so we setan can menipu inherit all agar the things of God. kita tidak tahu semua berkat yang Tuhan berikan pada kita. 육신 옛사람. But Satan deceives us not to know about all these blessings God gave us. Setan membuat kita hanya fokus pada hal fisik 그래서 자꾸 육신 바라보게 만드는 dan kehilangan hal-hal rohani. 쾌락을 Dari Satan make us only keinginan focus on the fisik kita physical ini, things, maka mudah bagi kita untuk make us lose tergoda. control of the spiritual things. 우리는 여기서 유혹받아요. So from all the physical desires, we easily be tempted. 이쪽으로 우리가 막 안 되면 막 Kita semua memiliki keinginan dan mencoba untuk memuaskan keinginan itu, tapi jika kita tidak dapat memuaskan keinginan We all want itu, to have our akhirnya physical jatuh ke dalam pleasure. pencobaan. We try to satisfy our physical desires, but if you cannot do that, Itu then karena how to satisfy this ukir desire, akar then natur you kita fall masih into pada hal-hal ini. trials. 왜냐? Itu sebabnya saudara harus menaruh seluruh hidup saudara pada hidup yang baru. Efesus 4 ayat 22 sampai 24 dan juga Kolose 3 ayat 1 sampai 3. Hal-hal ini adalah hal-hal yang di atas. Pikirkanlah hal yang di atas, bukan hal yang di bumi. 위의 거. And also Colossians chapter 3 from verse 1 to 3, we must 땅의 seek 거 생각하면 위의 거 생각. those things that are above. We should not think of the earthly things. 그러니까 우리가요 이런 데서 자꾸만 실제로 보면 기도가 안 되기만 하나님 바라보고 Dalam hidup real kita, kita tidak dapat fokus pada hal yang di atas, tetapi kita jatuh pada tipuan yang dari setan dan mengikuti hal-hal fisik yang dari dunia ini. We cannot really look for the things that are above, but we fall into
deception. Tapi Tuhan Satan sungguh and the bertanggung devil jawab atas hal yang go diperlukan after oleh the penginjil. physical things of Karena this itu world. dikatakan saudara harus 신앙 menyerahkan 너는 segala 모든 sesuatuanmu, 가치 segala God kekhawatiranmu kepada really Allah. will be responsible for all the things of the evangelism. Maka, seperti yang Alkitab katakan, Because Ia you akan must, memeliharamu. cast Maka all alamilah your kuasa anxiety Allah on God. ini. Then Bible says, God will 여러분 care for 한 you. 번만 능력 체험. So just experience even once God's power. Alamilah kuasa Allah ini. 뭐 문제 상황 Walau 닥치면 hanya satu kali saja, tapi kapanpun saudara menghadapi masalah yang terjadi adalah saudara khawatir, saudara menjadi ragu. Apa itu doa yang sejati? Maka bagaimana kita berdoa agar menerima jawaban? What is a true prayer? 뭐 이게 Yesus katakan menunggu. 밝히게 된다. Saudara harus So menunggu, how kita should harus we pray in menunggu. order to receive answers? 여러분이 Dalam beberapa hari lagi kamu akan menerima So that's why Jesus baptisan. said, Kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. 기다려. we must wait. Ketika Roh Kudus turun atas kamu, kamu akan menerima kuasa dan kamu akan menjadi saksi Kristus sampai ke ujung bumi. 성령이 마음에 권능 받고 예루살렘과 온 유다 사마리아 땅에 내시게 되고 When the Kuasa Holy yang Spirit terhebat comes dan upon you, jawaban you yang will terhebat receive yang power harus and saudara you will alami. become the witnesses of Christ to the very end of the age. 여러분이 능력 중에 Apa itu 능력이요 kuasa yang terhebat? 응답 중에 응답 붙여놔야 됩니다. So the greatest power, the greatest answer, Itu the adalah greatest answer you must experience. 그렇죠. Karya Allah yang terjadi So what is that di atas greatest loteng power? Markus. 다락방에서 일어난 Saudara harus alami kuasa dan jawaban Allah yang terjadi di loteng rumah Markus. 그 하나님 Saudara harus mengalaminya secara nyata. You must experience God's answer and God's Untuk power mengalami that hal took ini, place maka in saudara that harus powerful way. datang pada jawaban dengan Kristus. Realistically, you must experience Saudara harus sampai pada jawaban dengan Kristus terlebih dahulu. 답이 나옵니다. In order to experience this, you must come to an answer. Saudara with tidak Christ. memiliki jawaban dengan Kristus, itu sebabnya saudara hanya mencari hal-hal yang lain dan selalu memerlukan jawaban yang lain. 벌써 다 안 돼도 Maka bagaimana kita dapat sampai pada jawaban dengan Kristus? That's why you were seeking other things. You're always in need of other Ini answers. bukan sekedar Injil yang sederhana. Then how can we come to an answer of Christ? 여러분이 그냥 복음이 아니라 참된 만남. Saudara harus memiliki konten yang benar dengan Injil. Simple gospel, but gospel must become. 자, 참된 만남이 되려면 나의 Saudara hanya tahu bahwa Yesus adalah Kristus, Dia adalah solusi untuk masalah kita, itu hanya sebagai pengetahuan saja. Tapi secara real, saudara pun secara pribadi harus bertemu dengan Kristus. Saudara harus berjumpa dengan Kristus melalui hidup saudara. Dan secara nyata berjumpa dengan Kristus. Untuk berjumpa dengan Kristus, saudara harus menemukan kejadian tiganya saudara. Jika saudara terus saja melanglang buana, tidak ada karya yang terjadi pada saudara. Jika saudara hanya mendengar Injil saja dan mendengar banyak kali, maka Injil itu hanya menjadi doktrin bagi saudara. Itu sama saja dengan saudara hanya sebagai salah satu penganut agama tertentu, salah satu penganut agama. Karena banyak anggota gereja yang menjalani kehidupan berimannya dengan cara yang seperti ini dan mereka tidak memiliki kuasa. Maka saudara harus menemukan apa yang menjadi kejadian tiganya saya. Maka saudara akan mengerti bahwa Kristus yang menyelesaikan masalah kejadian tiga. Dan saudara juga akan tahu bahwa Kristus dia sungguh menyelesaikan semua masalah kejadian tiganya saya di atas kayu salib. Maka pada saat itu, Kristus sungguh menjadi jawaban yang nyata bagi persoalan saudara. Ketika saudara sungguh mengalami bahwa hal ini adalah hal yang benar, Kristus sungguh menyelesaikan semua masalahku di atas kayu salib, maka Kristus menjadi jawaban yang sesungguhnya bagi saudara. Dan saudara akan mengakui bahwa Kristus sungguh adalah solusi dan segala sesuatu telah selesai sekarang. Saudara harus alami hal ini. Ketika saudara sungguh memiliki perjumpaan yang sesungguhnya dengan Injil, maka saudara juga membuka mata saudara. Mata seperti apa yang saudara buka? Saudara akan menyadari bahwa Allah bersama dengan saya. Allah Tritunggal bersama dengan saya.
Dan juga saat ini saya adalah anak Allah dan menerima berkat menjadi anak Allah. 성삼위 하나님 나와 함께 하시고. Saya menerima status, otoritas, dan latar belakang sebagai anak Allah. And also I am now the child of God. I Dan receive pada the saat blessing itu of saudara the akan Son of God. tahu untuk bersyukur atas The keselamatan status, saudara. authority, and also the background of the child of God I receive. 그래야 그때 Maka 여러분 saudara akan 구원이 sungguh 얼마나 bahagia 많은지 dengan 압니다. hanya Injil At ini the saja. moment you will know how thankful for Mata your yang salvation. sejati ini yang akan 그래야 terbuka. 여러분 복음 하나로 내가 Dan sejak saat itu saudara akan memiliki iman yang sejati. 이런 참된 누리기. Saudara akan memiliki iman yang sejati. 그때부터 여러분이 Dan 믿어지고 akhirnya 참된 믿음이. saudara menjadi percaya pada firman Tuhan. Dan doa akan terjadi. Dan saudara akan dipenuhi untuk melakukan penginjilan. Pada saat itu saudara memiliki air mata yang sejati. Saudara akan melihat kenyataan yang sebenarnya di ladang. Dan air mata saudara adalah untuk hal itu. Karena iblis yang menjadi bapa dari orang-orang yang belum percaya dan mereka dikuasai oleh setan. Karena setan inilah yang menguasai dunia ini. Itu sebabnya kita harus melakukan peperangan rohani melawan setan. Tapi dunia ini, tanpa tahu hal ini, mereka jalani saja hidup mereka. Karena itu air mata kita haruslah untuk hal ini. Dan doa yang sejati akan dimulai. Seperti Paulus, kita juga mengakui bahwa Tuhan yang membuka pintu bagi penginjilan. Tuhan, bukalah pintu bagi penginjilan, aku akan memproklamirkan rahasia Kristus dengan berani. Maka saudara harus datang pada jawaban Kristus terlebih dahulu. Dan sejak saat itu, hal yang harus saudara lakukan adalah hanya menikmati Kristus yang saudara punya. Dan metode yang bagus untuk menikmati Kristus di dalam saudara. Bagaimana saudara menikmati Kristus? Sejak saat itu dengan Kristus ini saudara dapat masuk ke dalam 14. Saudara dapat konsentrasi secara pribadi pada Injil, maka saudara akan memiliki kebahagiaan yang mendalam. Dan juga dengan perjanjian Kisah Rasul pasal 1 ayat 3, kerajaan Allah, saudara masuk ke dalam ayat 14. Di sini 14 merujuk kepada Kisah Rasul pasal 1 ayat 14. Mereka mengkhususkan diri untuk berdoa atau mereka mengabdikan diri untuk berdoa. Tuhan menyampaikan hal yang berkaitan dengan kerajaan Allah, maka dengan firman Tuhan saudara berkonsentrasi dan berdoa. Dan dengan hal itu saudara dapat menikmati kerajaan Allah. Dan juga Kisah Rasul pasal 1 ayat 8. Dengan hal ini saudara memiliki 14. Apa yang dimaksudkan dengan Kisah Rasul 1 ayat 14? Dalam ayat 8, Yesus berkata, aku memberikan apa yang dijanjikan, yaitu kepenuhan Roh Kudus. Maka berpegang pada perjanjian ini, saudara berdoa secara mendalam. Dalam kepenuhan Roh Kudus, saudara dapat dengan sungguh menikmati kuasa Allah yang mendalam. Dan pasti jawaban waktu itu akan datang pada saudara. Maka saudara akan memiliki jawaban Kristus. Apa maksudnya? Jawabannya adalah Kisah Rasul pasal 2 ayat 41 sampai 47. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai 4. Orang-orang ketika mereka sungguh berkonsentrasi pada Tuhan, berpegang pada perjanjian, maka karya seperti api dan angin, dan juga hari Pentakosta datang atas mereka. Apa maksudnya di sini seperti api dan angin? Maksudnya adalah tidak ada seorang pun yang dapat menghalanginya. Orang-orang yang sampai pada jawaban dan Kristus, dan ketika mereka sungguh mengabdikan diri mereka untuk berdoa, maka mereka dapat menikmati terjadinya karya Allah. Ketika saudara sungguh konsentrasi pada Allah, maka karya Allah akan terjadi atas saudara.
완전히 깨닫기처럼 여러분 집중할 때 일어나겠어요. When you Di loteng rumah pray, when you Markus, kuasa concentrate Allah well, then this dimanifestasikan word dan will semua rise up. pintu untuk penginjilan itu terbuka. 그렇잖아요. 뭐니까 모든 문을 열는데 Ketika Tuhan membuka pintu untuk penginjilan, maka mudah saja bagi orang untuk memberitakan Injil. 전도 문을 열는데 하나님 문을 여시니까 Ketika pintu terbuka, maka jawaban dapat diberikan pada orang lain. Mereka dapat memberikan jawaban dengan menggunakan firman Tuhan, dan firman Tuhan juga dapat digenapi atas mereka. 말씀이 성취되어지고 Dan 말씀이 ketika mereka memberikan jawaban firman Tuhan, maka murid-murid itu bangkit. 말씀을 답을 줘 보니까 어떻게 됩니까? 거기서 제자가 있는 거예요. Kisah 2 ayat 41-42, ketika mereka menerima jawaban, maka mereka membagikan firman itu dan memiliki kesempatan berforum dengan murid-murid. Setelah itu, tiap-tiap hari karya keselamatan terjadi dan ladang pun menjadi berubah. Saudara harus mengalami hal ini. Bisa mengerti ya, Bapak Ibu? Ini adalah karya yang terjadi di loteng rumah Markus pada masa gereja mula-mula. 이게 초대교회 마가다바 일어나서 Ada banyak orang yang memiliki kesalahpahaman mengenai penginjilan. Mereka katakan, oh penginjilan ini terjadi, oh penginjilan tidak terjadi. Sebelum mengalami apa yang terjadi di loteng rumah Markus. Apa yang merupakan jawaban yang besar di dunia ini? Itu adalah karya yang terjadi di loteng Markus. Bahkan hal itu masih terjadi sampai hari ini. Bagi Paulus, dia menerima kuasa Tuhan ini melalui Priscilla dan Aquila yang join di loteng rumah Markus. Itu sebabnya Paulus sebelum dia diutus ke ladang, dia selalu masuk ke dalam keadaan di mana dia dipenuhi oleh Roh Kudus. Dan juga kapanpun, ketika pintu telah tertutup baginya, dia selalu masuk ke dalam doa yang mendalam dan memberi diri dipimpin oleh Roh Kudus. Dan juga Kisah Rasul pasal 19 ayat 1-7 sebelum dia pergi ke Roma, dia juga masuk dalam keadaan dipenuhi oleh Roh Kudus. Tapi lihatlah Paulus ketika ia menerima jawaban, kemanapun dia pergi, Tuhan membuka pintu penginjilan baginya. Dan juga Tuhan memberikan keselamatan bagi orang-orang. Maka saudara harus sungguh datang pada jawaban dengan Kristus terlebih dahulu. Apa jawaban itu? Jawaban itu bukan hanya sebuah pengetahuan, bukan sekedar pengetahuan. Jika Kristus yang menyelesaikan masalah kejadian 3, maka saudara harus tahu apa yang menjadi kejadian, apa yang menjadi masalah kejadian 3-nya saya. Saudara harus sungguh mengalami Kristus yang menyelesaikan masalah kejadian 3-nya saudara. Saudara harus sungguh mengalami dengan real, dengan sungguh ke Kristus ketika dia mati di atas kayu salib. Dia yang menyelesaikan masalah saudara. Saudara belum pernah alami hal ini, itu sebabnya apapun yang saudara lakukan, saudara bertemu dengan halangan, batu sandungan, sehingga tidak ada terjadi karya pada saudara. Ketika saudara sampai pada jawaban, maka saudara akan melihat rencana Tuhan yang besar, sehingga masalah apapun yang terjadi atas saudara, itu bukan menjadi masalah bagi saudara. Paulus juga dia menemukan jawaban yang Tuhan berikan padanya. Sehingga sekalipun dia memiliki duri dalam daging yang disebut sebagai utusan setan, dalam masalah itu, Paulus dia masuk lebih dalam pada Tuhan. Dan jawaban seperti apa yang Tuhan berikan? Jawaban yang Tuhan berikan padanya adalah cukuplah kasih karuniaku bagimu, karena penyataan besar yang kamu terima dari aku, maka aku berikan duri dalam daging kepada kamu.
agar kamu tidak menjadi sombong dan memegahkan diri. Itu sebabnya bagi Paulus, sekalipun dia memiliki masalah rohani dalam hidupnya, itu tidak menjadi masalah. Sebaliknya, melalui masalah rohani itu menjadi landasan untuk menikmati hanya Kristus, hanya kerajaan Allah, dan hanya Roh Kudus. Itu sebabnya bagi Paulus, dia selalu menikmati Kristus 24 jam dan menikmati kepenuhan Roh Kudus. 바울은 늘 24시 그리스도 성령 충만해. Lihat hal ini, Kisah Rasul pasal 13, 16-19, Paulus selalu memberi diri dipimpin oleh Roh Kudus sehingga ia dipenuhi oleh Roh Kudus dan berdoa kepada Tuhan sehingga dia sungguh dipimpin oleh Roh Kudus. Ini adalah doa yang mengalami kuasa Tuhan. Maka bagi penginjil itu memerlukan hal ini. Setan akan terus-menerus menghalangi dan menyerang saudara. Jika saudara tidak pernah alami kuasa doa, maka ketika setan menyerang, saudara akan jatuh. Ketika saudara dianiaya dan jika saudara jatuh dalam pencobaan, maka kebanyakan akan jatuh. Setelah kita menyelesaikan materi kita ini, saya ingin saudara masuk dalam doa yang mengalami kuasa Tuhan. Kita dapat menyebut bahwa ini seperti formula dan setiap orang dapat mengaplikasikannya dan menikmatinya. Saya juga memiliki testimoni untuk hal ini. Semua yang saya lakukan adalah menikmati Kristus. Dan sekarang Tuhan membuka pintu bagi misi multi etnik. Ini adalah hal yang harus saudara alami, atau ini adalah doa yang harus saudara alami. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih. Kami percaya bahwa kami adalah penginjil. Kami percaya bahwa kami adalah orang-orang yang menyampaikan Injil ini di mana tidak ada Injil. Terima kasih telah memberikan materi pelatihan penginjilan. Kiranya materi ini tidak hanya berhenti sebagai pengetahuan bagi kami. Kiranya materi ini menjadi materi yang melaluinya kami menerima jawaban Tuhan. Tolong kami untuk mengalami kuasa Allah, dan dengan kuasa itu kami menjalani hidup beriman kami. Tolong kami untuk tidak memiliki ketidakpercayaan dalam segala keadaan, tetapi tolong kami untuk mengalami kemenangan. Dan juga tolong kami untuk dipakai dalam pekerjaan penginjilan dunia sampai ke akhir. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. And also help us to be used by the work of the word evangelization till the end. 주 예수 이름으로 기도드리옵나이다. In the name of Lord Jesus Christ we pray. 아멘. Amen.